Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, ternyata yang disiapkan di buku ini ternyata dari hari raya tahun A, pada sekarang tahun B. Jadi yang disiapkan malah Injil Matius, padahal yang harus dibaca Injil Lukas. Ya ora apa-apa. Maka buku lebih baik saya tutup saja. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari raya kenaikan Tuhan ini atau Tuhan diangkat ke surga ini sebetulnya adalah semacam pemenuhan tentang identitas Tuhan. Kita melihat begini aja. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, Sang Firman menjadi manusia sama seperti kita. Lalu Tuhan wafat dan Tuhan bangkit. Tuhan bisa dilihat oleh para murid, masih paru-paru. Dalam arti Yesus dengan badan yang mulia masih bisa dilihat oleh para murid, diraba oleh para murid, dan juga makan bersama dengan para murid. Walaupun dengan peristiwa kebangkitan itu yang fana menjadi yang ilahi. Lalu kenaikan Tuhan ini menjadi paripurna, yang paru-paru itu tidak lagi bisa dirasakan karena para murid nantinya tidak akan bisa lagi melihat Tuhan. Dia yang mulia itu 100% mulia. Tubuh yang fana menjadi mulia yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kita bisa melihat dari Sang Firman menjadi manusia, lalu dengan kebangkitannya paru-paru itu, lalu setelah dia naik ke surga 100% tidak bisa dilihat. Hanya mereka yang mau dipanggil oleh Tuhan saja yang ditampaki oleh Tuhan. Misalnya Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, mendapatkan penampakan dari Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, mengapa ada proses seperti itu? Proses seperti itu dibuat supaya ada pengajaran kepada para murid mengenai tujuan Tuhan mau menyelamatkan manusia. Jadi tujuannya ada. Jadi tidak sekedar Tuhan itu mau memberikan suatu peristiwa mukjizat tanpa ada tujuan. Yang penting adalah manusia itu terpana dengan mengatakan wow. Tidak. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah demi keselamatan manusia. 3 tahun Tuhan Yesus itu mengajar para murid setelah Tuhan Yesus dibaptis.
sampai Tuhan Yesus wafat. 3 tahun dia mengajarkan dengan segala macam mukjizat untuk menjelaskan mengenai siapa Tuhan itu dan arti makna pewartaannya. Lalu setelah dia bangkit, dia menyiapkan dalam waktu yang singkat 40 hari untuk para murid siap untuk mewartakannya. Dan setelah Tuhan Yesus mekrat ke surga, Tuhan Yesus nanti akan memperlengkapi para murid dengan rohnya, roh kudusnya, untuk menjelaskan apa yang sudah diwartakan selama bersama dengan para murid itu. Sehingga pewartaan selama 3 tahun bersama dengan para murid ditambah 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit itu tidak hanya dirasakan oleh 12 rasul itu, tetapi juga bisa dirasakan oleh kita semua karena Roh Kudus yang berkarya, yang menuntun supaya orang sampai kepada pewartaan Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu misteri yang kita rayakan paling tidak hari ini. Bahwa Tuhan mau untuk memberikan kepercayaan kepada para murid, bahwa para murid dianggap sudah dewasa. Mengapa seperti itu? Ya, kita bisa mengibaratkan adalah kalau ibu bapak itu ngajari anak nyebrang jalan. Semakin kecil anak itu, semakin pegangan kita kepada anak itu semakin kencang. Tapi semakin anak itu tumbuh dewasa, pegangan kita kepada anak itu semakin akan melunak. Bahkan nanti kalau anak itu sudah dianggap dewasa, sudah tidak ada lagi pegangan tangan terhadap anak. Dan nanti kalau itu dengan anak, kalau kita sudah tua, justru kita yang dipegangi oleh anak, dituntun. Bahkan kadang-kala diseret juga karena anaknya nggak sabar. Itu yang dialami. Begitu ya Pak Hari ya. Kadang kalau diseret ya Pak Hari ya. Nah, kalau tanya dengan Pak Hari tidak akan marah karena ada pengalaman hidup. Diseret bukan diseret anaknya, diseret cucunya. Bener ya Jovan. Nah, sok nyeret dia. Nah, ibu bapak saudara terkasih, sekarang kita bisa melihat di situ Tuhan juga demikian. Dia pertama selama 3 tahun itu mewartakan dirinya kepada para murid, dan para murid itu diawasi juga. Dan pertama kemana Tuhan Yesus pergi, para murid ngintil dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu setelah Tuhan Yesus mekrat, para murid mulai kembali ke pekerjaan mereka semula. Dan mereka ternyata menemukan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka mencoba untuk melihat, oh ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan nantinya pada saat Tuhan menilai para murid siap untuk mewartakan, dia mekrat ke surga. Berarti tanda Tuhan mekrat ke surga, tanda kedewasaan para rasul sudah dianggap cukup. Ibu bapak, saudara terkasih, kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan 3 tahun bersama dengan mereka, 40 hari setelah itu dianggap cukup. Tetapi saya melihat, saya belajar menjadi imam itu minimal itu paling tidak 3 kali dari itu. Kalau para rasul itu kan hanya 3 tahun tambah 40 hari. Saya minimal itu lulus SMA itu 9 tahun lebih baru bisa ditapiskan. Kalau demikian, generasi zaman saya itu adalah generasi yang dianggap bodoh. Bodoh bukan berarti otaknya, tetapi bodoh untuk bisa menangkap kehendak Tuhan. Ternyata yang dilatih bukan otak pertama-tama, tetapi hati untuk bisa menangkap Tuhan ini itu mau untuk mewartakan, menggunakan saya untuk mewartakan apa sih? Dengan tapisan itu, seolah-olah Tuhan mekrat ke surga, lalu mengutus saya untuk mewartakan itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, ini kalau pengalaman saya. Tapi pengalaman ibu bapak sama saja.
ibu bapak dengan menikah itu juga mempunyai anak, mempunyai tugas untuk mewartakan Tuhan kepada anak-anak panjenengan. Dengan Anda menikah berarti ada kesiapsediaan Anda untuk menjadi pewarta bagi anak panjenengan. Tuhan menganggap Anda sudah terlibat di dalam karya perutusan itu. Maka sesuai dengan panggilan masing-masing, orang dianggap dewasa untuk bisa menjadi pewarta, mewartakan Tuhan. Tuhan yang tidak hanya ada di dalam pikiran, tetapi di dalam hati. Sehingga kalau kita ngajari orang berdoa, bukan pertama-tama itu hafalan, tetapi pengalaman kehidupan kita dalam relasi kita dengan Tuhan, sehingga doa itu bisa dirasakan oleh orang yang mendengarkan. Karena kadang-kala kalau hafalan pun itu seringkali salah mengucap. Misalnya doa Bapa kami yang ada di surga gitu ya. Kadang-kala kalau orang salah mengucapkan gimana? Bapa kami yang ada di surga. Berarti yang di surga siapa? Kami. Kan kalau hafalan kan begitu. Kadang-kala salah mengucap. Itu baru doa Bapa kami, belum doa Salam Maria. Salam Maria Anda sangat hafal sekali sehingga cepat banget toh. Tidak bisa diikuti oleh orang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Maria terpujilah terpujilah kami Yesus. Karena Maria berdala dua lakan yang besar ini sekarang mati mati. Amin. Hafal, tetapi rasa dirasaki. Kalau Anda sebagai pewarta Tuhan mempunyai relasi dengan Tuhan, kalau Anda ngajari orang berdoa, bukan pertama-tama hurufnya yang Anda ajarkan, tetapi relasi Anda dengan Tuhan itu yang Anda ajarkan kepada anak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga generasi muda kita bisa ikut merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini sebetulnya yang bisa dirasakan oleh orang yang merasakan pewartaan itu. Para rasul mewartakan Tuhan Yesus. Pada waktu itu belum ada Injil dalam berupa buku, tetapi yang diwartakan oleh para rasul adalah Injil, karena berdasarkan pengalaman dia ketemu dengan Tuhan. Dia mewartakan Injil berarti mewartakan Tuhan. Karena yang disebut dengan Injil, kabar sukacita, kabar baik adalah Tuhan Yesus, bukan pertama-tama buku. Dia mewartakan itu, dan orang yang mendengarkan pewartaan para rasul merasakan, oh Tuhan yang dihidupi oleh rasul ini ternyata juga bisa saya hidupi, bisa saya rasakan. Kenapa? Karena para rasul tidak memberikan pengajaran kosong, tetapi memberikan sharing, membagikan pengalaman imannya akan Tuhan. Maka pewartaan yang benar adalah dia men-sharingkan relasi kedekatan kita dengan Tuhan. Sekarang misalnya ambil contoh pengetahuan Anda mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus anaknya Maria, dan dia sebelum Maria itu hamil sudah bertunangan dengan Yusuf. Pengetahuan seperti itu apakah mempengaruhi keselamatan Anda? Yang mempengaruhi keselamatan kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Pengetahuan ditambahkan di sana, tetapi yang penting adalah kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita merumuskan satu rumusan, dia adalah gembalaku, berarti tanda bahwa dia, Tuhan itu yang menggembalakan kita. Kita merasa dituntun oleh sang gembala itu mendapatkan kasih karunia kebaikannya. Berarti kita melihat ibu bapak dan saudara-saudara kasih, kalau kita diutus, pertama-tama
kita men-sharingkan. Bukan pengetahuan kita yang kita bagikan. Pengetahuan gampang, orang tinggal baca. Pengalamannya mungkin ibu bapak lebih pinter. Contoh konkret, saya mau tanya, ibu-ibu mungkin yangkur karena ibu-ibu kabeh. Saya mau tanya, pernah gosip? Pernah. Kalau Anda mendengar gosip orang, Anda ikut merasakan enggak kemarahan orang yang gosip itu? Misalnya orang itu marah, gosip ke wong, Anda yang mendengarkan cerita itu ikut seolah-olah ikut terdorong untuk marah enggak? Ya. Itu adalah salah satu contoh metode. Maka lanjutkan gosipnya. Tetapi yang digosipkan bukan orang lain tetapi Tuhan Yesus. Ya. Dengan Tuhan Yesus penggosipan itu Anda menjadi pewarta. Jadi ibu bapak punya pengalaman gosip? Punya? Baik, itu adalah kemampuan, talenta. Saya tidak akan mengatakan jangan gosip, lanjutkan. Tapi tolong, yang digosipkan adalah Tuhan Yesus sekarang. Kalau kurang sumber, bacalah kitab suci. Ya, kalau Anda kurang sumber untuk gosipkan Tuhan Yesus, ya baca kitab suci. Lanjutkan gosipnya. Kenapa? Karena gosip itu juga ada satu metode, tidak hanya cerita, tetapi juga ikut mempengaruhi orang, ikut merasakan apa yang kita rasakan tentang diri orang itu kan. Nah, itu adalah metode untuk mewartakan. Berarti tampak bahwa kita semua punya talenta untuk bisa mewartakan. Betul? Betul dong? Nah, pakailah ilmu gosip itu untuk mewartakan Tuhan. Jadi kalau ditanya, Romo, gosip lanjutkan, tapi tolong isinya adalah tentang Tuhan Yesus. Begitu. Itu tanda bahwa kita itu diajak oleh Tuhan untuk bisa mewartakan, dan kita dianggap oleh Tuhan juga dewasa dalam arti iman itu. Saya percaya dan saya yakin kita semua dengan bekal kita masing-masing, kita bisa gosipkan Tuhan di tengah masyarakat kita, sehingga Tuhan Yesus bisa dirasakan oleh semua orang. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.